Sebentar, kita handphone nggak ada yang megang. Nggak ada. Tapi nyala sendiri Nah, handphonenya. itu dia. Dia. Start later. Aduh mati sekarang hidup. Bener apa kayak something gitu atau mungkin dia tinggi gitu. Ada apa cuy? Itu ada lampu. Iya. Ya nggak ada apa-apa sih sebenarnya. Basicnya aman ya. Aman. Tapi artinya kalau gue udah nggak terlalu senap tapi ada sekitar sini masih ada ya. Ya kan memang yang tadi saya bilang di awal kayaknya dia memang tempatnya di sini dari dulu. Jadi Yang kan, sepuh. iya dia nggak akan pergi kemana-mana dan tetap di sini. Tuh. Bentuknya gimana sih? Nggak deh, nggak mau nyebutin. Oke, karena kita menghargai. Tapi banyak di masyarakat Indonesia umumnya ini kan kita kan berbicara seputar makhluk halus. Ada yang bilangnya bentuknya begini begitu. Ada yang bilang bentuknya bagus, bentuknya kata yang mengikuti yang lu bilang tadi terakhir dia bagaimana pada saat hidupnya gitu kan. Cuman mostly di Indonesia itu ada terkenal namanya hantu-hantu dong tentunya. Contohnya misalnya kayak entah itu pocong ataupun tante Kunti gitu. Seperti kita bahas juga. Miss K gitu kan karena nah ini apakah memang ada yang mau hadir di sini? Miss K ini? Hah? Nggak ada. Belum ada ya? Tapi kalau kita lihat ke arah luar itu bisa Anda lihat kira-kira. Males ya untuk menengok ke sebelah sana gitu. Oh gitu. Karena memang basically sepengalaman kita ngobrol dulu kan waktu kita di depan ketika kita ngobrol dengan si tante ini kan yang dari seberang pun tiba-tiba muncul gitu kan. Wong nemplok di kaca. Pada menjelang maghrib kan. Gitu. Apalagi sekarang. Iya. Tapi mostly yang paling sering lo lihat kalau lo sebagai maksud gue bener nggak sih pertanyaan pertama adalah bener nggak sih apa yang di stigma di masyarakat tuh emang bentukan hantu tuh ada pocong, ada kuntilanak, ada tuyul, ada genderuwo, ada ini itu. Ada yang berbeda-beda. Hantu yang paling aneh selama ini ketika lo pernah lihat itu apa ya? Genderuwo. Nggak ada yang suka kayak kan ada yang kayak leak gitu kalau di Bali kan Ya, mungkin itu. kepercayaannya. Dia- Loh ini genderuwo apa leak yang bener lo? Tapi tuh, ya kan gue bilang ini apa sih namanya? Hantu tuh nggak selalu misalkan lo dapet sering nonton film horor, ya kan? Di situ genderuwo tuh bentuknya kayak gitu kan. Nah kalau yang gue lihat itu menyerupai leak juga, tapi badannya genderuwo bisa dibilang kayak gitu. Dan itu dulu adanya di rumah gue sih. Dia tuh sering mengganggu ponakan gue dan kebetulan ponakan gue ini Cewek. dia bisa juga. Tapi Bisa untuk juga? sekarang bisa Bisa dong. Sabi Bisa dong. kali. anak umur 4 tahun. Wah, astagfirullahaladzim. Ya bisa ini. Iya, maksudnya bisa diajari Iya, untuk iya, melihat hal seperti ini Iya, kan, iya, iya. hal astral kan. Tapi untuk sekarang dia takut mengganggu di masa pertumbuhan dia kan, jadi ditutup gitu. Tapi ntar mungkin kayak gue di umur 18 tahun akan kebuka lagi. Otomatis. Iya. Emang orang-orang yang punya gift itu kecil itu mungkin kalau ada yang backup itu bisa ditutup yang beneran untuk sementara yang temporary ya. Iya. But di saat umurnya memang sudah memasuki itu, ini otomatis akan terbuka. Iya, kayak gue gitu. Tapi sih gue waktu itu jadi awalnya itu karena gue ada satu insiden kecelakaan motor. Setelah abis kecelakaan itu gue bisa melihat ya, Oh, artinya emang lagi. Oke, artinya emang kalau dari gue sendiri pengalaman dari teman-teman gue pun yang bisa ibaratnya dia punya basic itu saat kecil dari tutup, tapi ada emang satu kejadian yang itu malah nanti akan memicu terbukanya kembali artinya. Iya. Gitu. Nah, ini masalah tentang bentuk nih. Kan kalau di Indonesia kita tahu ada ada Miss K, ada Sebentar, saya melihat bola mata Anda bermain-main. Anda ngeliatin apa sih sebenarnya di sini? Maksud saya bola mata Anda tuh tatapan palanya tetap sini. Cuman gue lihat dari bola matanya tuh kayak set kayak melirik ke suatu titik yang lain. Iya, yang apa menotis aja. Kan oke. daripada nanti masuk ke badan saya, tidak tahu apa yang akan terjadi. Oh, jadi lu buang muka maksud gue Iya. ketika dia berusaha untuk eye contact dengan lu berusaha untuk hindarin itu tadi. Iya. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana tadi? Iya, tadi kan berbagai macam bentuk. Nah, itu misalkan di Indonesia atau di luar tuh sama aja atau beda bentuknya? Di luar negeri. Iya. Gue belum pernah melihat ya sebenarnya yang ada di luar negeri. Lu kan udah pernah keluar negeri tapi kan? Belum. Belum. Oh, kasihan, Wah. bos. Sponsor dong tiket pesawat. Oka Trapel nih, kan? Oka Trapel, boleh kali, ya kan? .com tiket gitu. Iya, benar. Tolong dong. Iya. Terus gimana? Tapi sih ada cerita waktu gue liburan sama teman-teman gue ke Jogja. Dan menurut gue
hantu-hantu di kayak di Jakarta sama di luar Jakarta tuh beda-beda gitu. Tapi maksud tingkat gue seremnya tingkat serem kita kesampingkan tingkat serem, tapi emang yang Om Poci sama Tante K ini itu emang bentuknya sama semua, baik di Jawa ataupun di Jakarta atau di luar daerah, apakah sama tetap bentukannya? Tetap sama, tapi yang beda kan kata lo tadi, yang kedua adalah bentukannya serem. Maksud gue tingkatan seremnya itu maksud gue gimana sih? Gue boleh tahu nggak sih levelnya gimana? Kayak misalkan badannya manusia, kepalanya apa, kayak gitu-gitu sih. Kalau di sini tuh gue jarang banget menemukan itu kan. Pas kesana, ya emang sih gue mainnya di daerah-daerah pantai, udah gitu yang rada ke selatan gitu kan. Dan Jaksel? Iya. Oh bukan. Oh itu setannya beda. Itu setannya beda. Jam 3 itu bawaannya tuh yang masih kuat. Jam 4, jam 5 sisa tenaga. Masuki jam setengah 6 udah muntah. Karena memang kan tekanan-tekanan setan itu kan bisa bikin gak enak ya. Jadi pusing, muntah gitu bawaannya. Gitu. Padahal semua tuh kalau malam tuh jam-jam 1 jam gua masih pada jadi vampir. Tangan ke atas semua gini apa? Itu ya. Put your hands up. Iya. Iya, yang ngerti, kalau nggak ngerti ya sudah, gitu aja. Dari tingkat keseramannya beda tuh memang. Beda. Ya tingkat keseramannya beda karena ya itu tadi, dari bentuknya aja udah beda-beda. Ganggu nggak tapi? Enggak sih. Kalau Kita baru masuk yang bentuk yang lebih spesifik gitu. Iya. Oke. Sip, udah belum? Udah. Udah record tuh? Udah. Oke, kalau tadi kan kita ngebahas putar tiap daerah itu punya banyak perbedaan. Dan dari tadi lu gua lihat di sini agak ngerimpuk, agak nguring. Ada apa sebenarnya sih? sudah mulai tidak Kondusif. bisa, iya tidak kondusif. Oh. namanya. Tidak kondusif bagaimana contohnya? Banyak yang mau berinteraksi gitu. Contohnya, lu dia ini pengen berinteraksi tuh kayak dia ngucapin kayak panggil kayak panggil gua atau gimana sih? Nggak deket, bener-bener lah. Bener-bener dia nggak deket ke gue gitu. Ya udah gitu, kan gak enak kan. Ke lu doang? Ya iya. Lu bisa gak sih buang mata gitu, kayak buang muka? Ya kan dari tadi saya juga makanya harus keliring. Iya, pura-pura nggak tahu gitu. Tapi dia denger ya. Iya kan. Tapi dia denger ya. Iya, saya lupa. Emang dia ngerti bahasa Indonesia ya? Ya kan mereka dari Indonesia Pak. Kalau mereka misalnya keluar, apakah dia akan ngerti atau mereka pakai punya? Sebenarnya bahasa mereka tuh kayak ngomong kayak kita gini atau yang pakai bahasa? Sesuai daerahnya. Bahasa daerah. Tapi kalau misalnya Di nih, sini juga ada yang ngomong pakai bahasa daerah sih. nggak maksud gue kalau misalnya ini interaksi kayak kita ngomong gitu kah atau emang based by kayak kalau mungkin telepati atau mungkin dari hati ke hati gitu ngomongnya gimana sih? Bisa dibilang gitu sih, kayak dari hati-hati, telepati kayak gitu. Nge-based by sukmu, artinya bukan dari sukma kita tapi malah dari dalamnya, innernya ya. Oke. Daripada melebar, kita akan mengkerucutkan mengenai jenis-jenis dari hantu-hantu yang ada di Indonesia. Let's say the familiar one is Madam K. Iya. Oke. Ini kadang kita bilang Tante K, Miss K, Madam K gitu kan. Tante Kunti lah kalau bilang. Ya kalau gua frontalnya kuntilanak gitu kasarnya. Ya, tapi gua juga takut sebenarnya kalau tunjukin ya, cuman jangan gitu. Is it true? Apakah itu benar gitu? Benar. Oke. Gue juga pernah ketemu. Bisa suara agak dinaikkan dikit? Karena gue juga pernah ketemu tuh kebetulan sama si Miss K dan teman-temannya gitu. Teman-teman, maksudnya gimana? Sorry, kita kan masih Iya kan banyak kan, nggak mungkin cuma Dan satu bisa nggak cuma doang. itu doang? Iya. Apa maksudnya? Beragam bentukannya si Miss K itu kan yang lo tahu ya udah cuma cewek rambut panjang baju putih udah gitu kan. Sebenarnya tuh bentuknya beragam dan yang gue tahu juga katanya sih warnanya kan banyak. Tapi ini kan bilang katanya, tapi emang lu Belum pernah ketemu sampai yang banyak banget beragam warna-warnanya itu belum. cuman yang pernah lihat warnanya apa aja? Putih, Hmm. merah. Putih dan merah. Oke. Terlepas kita kesampingkan dulu hal itu, tapi hal ini yang gue pengen tahu adalah teman-temannya tadi. Maksud gue teman-temannya itu bentukannya gimana sih? Maksud gue emang dia lagi kayak ngerumpi gitu kah atau gimana sih maksud gue? Enggak ngerumpi. Jadi ya maksud gue ada satu Miss K kan, pasti tuh dia punya teman yang serupa sama dia. Tapi itu bukan Miss K. Miski juga. Ada Miss K juga, ada yang juga bukan. Nah, yang bukannya apa tuh? Kayak anak-anak kecil, Oh. terus kayak ya gitu deh.
artinya emang temanannya Miske sama Miske itu lumrahnya biasanya ada di luar dia sendiri. Biasanya mereka ngapain sih kalau berdua-berdua begitu? Kalau mereka biasanya misalnya ganggunya tuh gimana atau gimana? Nggak, maksudnya kalau berdua-berdua gitu mereka ganggunya Ngapain? berdua kah? Atau emang mereka lagi ngobrol, Iya. santai atau gimana sebenarnya? Mungkin ya kayak kita berinteraksi gitu kali ya. Hmm. Ya kayak gitu. Mungkin. Oke. Cuman sejauh ini lo liatnya cuma kayak ngeliat doang tapi lo nggak berusaha untuk berinteraksi dengan mereka gitu kayak, wait nongkrong dong bos gitu kayak, Enggak. join bos saya kopi nih bos ikut gitu nggak ada gitu ya nggak ada. Enggak dong, nantangin banget saya kalau kayak gitu. Tapi emang bentukannya kalau Miske kata lo berbeda-beda. Itu bentukannya gimana? Yang mana? Miske tadi, kuntilanak tadi bentukannya itu kata lo kan beda-beda. Selama ini kita kenalnya yang rambut Apa yang bikin- panjang. apa yang Apa yang bikin beda gitu? Dari Miske Kalau 1 dan sama 2. ini yang gue temuin tuh jadi ya tetap basicnya miscake, cuma dari wujudnya itu kayak mereka bekas kecelakaan, dibunuh ataupun bunuh diri kayak gitu. Tandanya? Kalau bisa memastikan itu dia bekas kejadian hal tersebut, apa tandanya? Kayak yang pernah gue alamin ya. Hmm. Waktu itu tuh apa namanya, si Miske ini salah satu korban kecelakaan tabrak lari. Kemana pada saat itu dia keseret sama mobil, jadi di tangan sebelah kirinya itu penuh luka tabrakan. Tapi yang udah benar-benar sampai dagingnya tuh udah kelihatan, tulangnya tuh kelihatan gitu. Itu tetap gue bilang itu Miske karena yang wujudnya seperti itu gitu. Kan tangannya kan yang digambarkan selama ini di film itu kan lengannya panjang gitu kan, lengan bajunya gitu kasarnya. Kalau bisa ngelihat gitu ibaratnya, artinya cuma bagian-bagian sini-sininya doang dong. Apa maksudnya nggak Enggak, jadi ya bajunya dia juga ikut gimana sih ya, waktu dia terakhir kali kayak itu loh, maksudnya kan udah keseret-seret pasti bajunya juga udah robek-robek gitu kan. Dan dia berwujud selayaknya waktu dia terakhir kali kecelakaan itu Tapi dengan baju yang sama atau baju putih seperti layaknya. dengan Di baju film. yang dia pakai. Oh itu dinyatakan Miske juga, kuntilanak juga seperti Iya. itu. Kalau gue bilang juga Miske tetap aja. Oh, oke. Bukan pakai kain kayak spray gitu. Hmm. Ya kan kalau di film gitu kan. Iya, iya kalau di film kan Gambarnya. orang lumrahnya taunya gitu gitu Iya, kan. kayak gitu. Oke, artinya Miske itu bisa dibilang selain dia bentukannya pakai yang seperti kita tahu di film, ada juga ternyata bentukannya seperti ketika dia ini yang meninggal itu ya. Ada. Nah itu gimana setelah itu? Apa sih stigma yang orang sebenarnya nggak tahu tentang Miske itu gimana? Atau kuntilanak lah kita bilangnya. Apa sih stigma orang yang mungkin selama ini orang tuh salah menilai Miske gitu? Apa ya? Entah dia sebenarnya baik atau jahat, atau mungkin Miske ini yang putih dulu kita bahasnya karena ada dua kata merah dan putih kalau kata gitu kan. Apakah baik atau jahat, ganggu atau enggak, terus apa yang dia nggak senengin, apa yang dia sukain gitu loh. Sebenarnya kalau ganggu atau enggak itu tergantung dari kitanya sih yang memancing dia untuk ganggu kita atau enggak. Emang Maka ada? setiap hantu itu ya gitu, kalau kita mancing dia untuk mengganggu kita ya dia mengganggu. Kayak misalkan lu tahu di rumah lu ada sesosok apa, lu berusaha mengusir, kalau dia nggak ganggu, lu usir justru nanti dia malah jadinya mengganggu gitu. Nah kalau si kuntilanak ini kan dia banyak yang mikir dia ini iseng kan, hantu yang iseng gitu. Hal apa sih yang memicu keisengan dia itu? Atau emang random aja dia suka ya? Yang gue tahu ya, dia tuh suka sama laki-laki. Yang rambut panjang, tatoan dikit, Iya, pakai baju hitam mulu itu. Wis. jaketnya jaket jeans. Iya, kan? betul. Udah Sepatunya apa? Doc Mart. Iya. Kalau bisa iklan dong sini kan kesebut Iya. itu kan. Oh, Sebut iya. itu. Aduh, lumayan. Tapi gimana? Setelah itu apalagi maksud gue hal yang orang lain nggak tahu sebenarnya mengenai kuntilanak dan salah menurutnya selama ini ketika di film bentukannya kayak gini, kelakuannya gini. Oh, kalau untuk bentukannya kan di film itu sering kelihatannya si Kunti ini bajunya putih gitu. Iya. Sebenarnya waktu pertama kali gue lihat itu tuh kayak tembus pandang gitu loh. Hologram gitu. Iya, Oh, kayak gitu. oh enggak pure block. Enggak. Kayak nyata banget gitu. Oh, ternyata hologram gitu ya. Iya. Terus dibilang terbang, ya iya terbang. Iya. Gitu. Tapi nah, nih gangguannya tuh biasanya kayak apa aja sih yang dilakuin sama Miske-nya ini? Kan kadang orang bilang standarnya ketawa, apakah cuma ketawa doang? Nangis juga. Iya, nangis. Nah, gue yang lebih sering digangguin kalau di rumah tuh dia nangis sama teriak. Oh, teriak. Teriak tuh contohnya gimana? Iya, teriak. Yang aneh deh gue teriakannya. Ngelengking gitu. Iya, itu ganggu banget. Atau ini deh, ada suara anak ayam. Nah, itu bener nggak tuh? Kalau gue lebih ke kayak
suara toke atau gak cicak. Nah itu maksud gue di rumah emang basicnya rumah gue yang banyak toke, maksud gue emang toke liar sih, cuman jadi sampai gue udah sering dengar toke. Emang Tapi gue kalau nggak salah apa itu, emang ada apa emang kalau ada toke itu emang? ya ada makhluk itu Penanda doang apa gimana? penanda. Kayak berapa kali kan saya dihitungin nih ganjil Iya, gitu. iya kalau ganjil tuh baru ada kan. Iya. Iya, gitu. Kalau gue yang tahu kalau toke itu adalah yang kaya, miskin, Miskin, kaya, miskin. miskin. Kalau gue mah nggak mungkin dong kaya, tajir, kaya, tajir. Oh iya. Gue gitu terus. Gak gua usah ada gue. miskinnya. Iya, gue gak ada miskin, gue amit-amit, gue udah gitu miskin. Kalau gue gitu, toke, wah toke nih kan. Iya. Kaya, tajir melintir. Oke, kaya, Iya, tajir bagus. melintir, Iya. gitu terus gue. Karena orang juga nggak mau ada yang susah kan. Iya, optimis gue orangnya soalnya. Sampai sini. Terus gimana tuh kira-kira? Ya udah itu penanda. Indikasinya cicak dan toke tadi. Kalau Yang gue, lo rasain. Iya. Oke. Suara anak ayam juga pernah sih. Bener kan berarti kan ada suara anak ayam. Wah, ada ini. Gue sih waktu itu pas si anak ayam ini bersuara mewakili rakyat-rakyat Indonesia, om ya. Iya. Wah. Berusaha melemparkan jokes tapi tidak Iya, ditangkap dengan lambung. iya. Memang nampaknya ya los aja bolanya gitu kan. Iya, intinya pas si anak ayam bersuara ini ya memang ada, tapi dari jauh gitu. Nah, masalah dari jauh. Katanya kalau suaranya tuh kedengarannya dari jauh. Itu Dia berarti tuh deket. Dekat. Iya, Sebaliknya pun juga begitu. iya itu benar. Oh, itu benar. Iya. Dekatnya itu sama dekat apa? Maksudnya di samping Maksudnya kita. kayak kita ngobrol gini, ini kan kedengarannya deket kan. Nah berarti itu lagi jauh. Jauhnya ya jauh lah. Contohnya, sorry. Artinya kalau misalnya dia, gue belum nangkap gue. Kalau dia suaranya dekat, berarti posisi si Miss K ini tuh jauh dari kita. Entah di luar ruangan ini mungkin, tapi suaranya kedengarannya tuh deket. Tapi kalau suara dia jauh, berarti dia ada di deket kita gitu. Saya ngerinding. Gimana kalau Iya nanti saja, gas terus lah. saya sudah tidak sanggup ini. Show must go on. Tapi emang di segmen kedua ini mulai pada loyo ya. Apakah ini ada efek-efek dari kehadiran mereka juga yang mengambil energi dari kita? Bisa jadi. Oh bisa, memang mereka bisa ngambil. Iya, apalagi kita belum makan ya kayaknya. Wah, Ngantuk lagi kan. iya sponsor dong gitu kan. Apa mungkin all you can eat pun jadilah gitu kan. Kita agak ngantuk nih, kopi enak. Kopi mulu bos. Iya bener, enak dong. Iya. Tapi emang dia tuh tinggi, apa pendek, apa gimana sih bentukannya aslinya tuh? Semacam. Iya, karena kan ada yang bercerita tuh katanya setinggi seplafon, ada yang kayak manusia pada normalnya gitu. Itu apakah benar? Iya benar kayak gitu. Ada yang badannya benar-benar lebar banget kayak gitu. Meski tapi tuh badannya lebar banget. Lebar maksudnya? Gede, benar-benar gede gitu. Apa ya? Kolam wewe? Enggak ya? Oh, Nggak kalau pernah wewe kan, ketemu. kalau wewe kan beda. Saya nggak pernah ketemu Oh, juga sih. beda jenis deh. kalau Beda gitu. jenis, cuman kan bentukannya mirip, cuman bedanya di payudaranya lebih besar gitu kan. Oh, emang gitu ya? Saya nggak Iya, tahu. kalau wewe gitu, jadi Penggambarannya seperti itu. gambarnya seperti itu menurut orang-orang. Stigma orang-orang. Ya, makanya saya nanya itu udah pernah kalau wewe belum? Oh belum. Bener-bener belum. Nanti lagi kita berceritanya baru. Lalu kalau untuk kuntilanak itu sendiri gitu kasarnya beda, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang tinggi, ada yang biasa aja gitu. Tapi kan ada yang katanya kalau ditaruh ada orang yang naik motor atau kendaraan tiba-tiba di dalam kendaraan itu emang bener tuh kejadian gitu. Saya mengalami itu, jadi dulu saya sering banget kan gue tuh keangkringan. Balik tuh pasti jam 12:30, jam 1 naik motor sendiri. Dan jalanan rumah tuh udah sepi gitu kan. Itu tiba-tiba kok motor gue berat banget, gue gak goncengin siapa-siapa, sepian. Oh, ada penumpangnya gitu. Tapi lo interaksi gak sih tuh sambil jalan sambil naik motor kayak mau kemana mbak? Enggak dong. Oh pernah Males nggak tahu, juga ya. pernah nggak tahu aja. Pernah nggak tahu, tapi dalam hati juga baca-baca doa gitu. Tapi dia nggak, lo bisa sebenarnya. Ya enggak pasti. Yang seperti itu tuh kalau melihat kita yang bisa melihat dia, pasti dia enggak sih. Kayak, oh lu bisa interaksi sama gue, lu bisa kelihatan gue. Oh, notice juga dia ya. Notice ya. Oke, tapi gangguannya cuma sekedar itu aja, dan mereka tuh bisa ngebunuh nggak sih, atau mungkin kan stigmanya adalah kalau dari film-film horor di Indonesia kan ya Bisa bentuk. kuntilanak tuh bisa ngebunuh, nyekek, bisa. Bahkan di luar negeri pun juga gitu, ada yang sampai Iya, jangan angkat mereka- misalnya gitu. Apakah itu emang benar ulah dari kuntilanak atau apa benar kayak gitu? Itu gue kurang tahu, tapi kalau yang tadi gue bilang, ya itu dia menghasut. Lebih ke lebih menghasut. menghasut ya. Untuk suatu hal yang baik apa suatu hal yang buruk? Buruk. Bisa buruk. Oke.
Dan tadi bilang ada kutilar putih, ada kutilar merah. Kalau putih udah kita bahas, yang merah bedanya apa dengan yang putih? Dia lebih Ya selain baju warnanya beda ya, maksud gue pembeda lainnya gitu. dari yang pernah gue alamin dia lebih negatif. Contohnya? Ya itu tadi kayak yang menghasut itu, terus juga lebih mengganggu, lebih annoying banget ganggunya. Maksudnya annoying, sorry. Annoying ganggunya, kalau yang putih adalah dia ketawa-ketawa doang. Dan yang merah ini non fisik sih. contohnya bisa. Bisa. Contohnya kayak gimana? Kalau yang udah pernah gue alamin ya gitu, kayak gue nggak tahu, gue nggak habis melakukan hal apapun yang melukai diri gue, tiba-tiba tuh kayak di tangan tuh memar kayak gitu. ternyata habis dicubit atau disentuh. Gue kurang tahu, tapi kata saudara gue itu tuh abis pegang dia gitu. Gue nggak tahu pegangnya gimana, tapi emang ada jenis waktu itu. Tapi itu bisa diobatin nggak, maksud gue? Ya udah gitu, maksud gue nggak berbekas lama, hanya sekedar berbekas saat itu dan bisa sembuh. Hilang dengan sendirinya sih. Normal, cuman emang liter itu emang memainkannya, menyerangnya benar-benar fisik gitu kan. Oke. So far sebenarnya di sini kita bukan apa, tapi kayak merasa kayak lemas tiba-tiba gitu. Iya. Gue bawaannya pengen nyender, bukan karena gak makan, gue udah sarapan tapi kok kayak pengen nyender gitu. Iya kan, baiknya setelah ini kita akan membahas apa, kita tanyakan kepada para penonton. Benar. Stars, kalian mau dibahas apa lagi nih? Mungkin kisah-kisah horor dari anggota-anggota yang ada di sini. Atau ada yang mau kita review, mau apa? Di unboxing nggak tuh? Bener. Atau buat kamu nih Stars yang memang seorang indigo mungkin, atau punya gift tersendirinya, Bisa datang ke sini. bisa datang ke sini juga, atau bisa tulis di komentar juga sebenarnya apa yang lu lihat dari penglihatan lu sekarang, sosok apa sih yang terlihat di sini. Mungkin bisa taruh juga di komentar, atau mungkin kamu pengen punya suatu hal yang minta dibahas, entah dari Kak bahas ini dong, Kak bahas tentang itu dong gitu. How the truth gitu. Gimana sebenarnya sih kayak gini-gini. Langsung aja tinggalin komentar di kolom komentar pasti. Dan juga jangan lupa like and subscribe. Dan jangan lupa juga di komen pastinya dong. Ya. Ya iyalah harus komen. Di share ke teman-teman kalian. Ya, like, comment, dan subscribe. Oke. Untuk episode kali ini nampaknya sudah sampai di sini dulu ya. Untuk edisi Hororpedia, kita akan kembali lagi dengan topik yang lebih menarik setelah ini. Diingatin sekali lagi untuk kamu yang punya topik yang ingin dibahas, bisa langsung tulis komentarnya. Hal apa yang ingin kamu bahas seputar dunia horor. Mungkin buat kamu yang bertanya-tanya, ini bener nggak sih? Ini enggak nggak sih? Maksud gua, apakah ini masih abu-abu, bener atau enggaknya? Silakan langsung komentar, nanti kita akan kita bahas di episode berikutnya. Oke, kita pamit. Sampai ketemu di Hororpedia berikutnya. Bye. See you.